Tapi kalau aku sih lebih kayak bosen. Jujur panik, bukan panik gimana ya. Jadi tuh kalau misalnya kayak batuk atau pilek dikit, jadi kayak deg-degan gitu loh. Aku positif kayak gitu loh. Ternyata Kita malah nganggapnya iya. mungkin. Iya. Indonesia Padahal kan Febu Indonesia nasi jatuh masih dipungutin kayak fisik kita antibody kita kuat Ya, katanya terus gitu dibanding anak kecil aja jam 12 masih keluyuran. iya kan. banyak meme kayak gitu-gitu Iya, kan. akhirnya deh. Bener gak sih Kak juga ada yang bilang kayak gini, ada orang yang sebenarnya dia nggak positif corona tapi sama dokternya buat permainan, you know. Gue penasaran. Iya, itu Karena sampai gimana sekarang sih? gue juga nggak tahu. Iya, gimana. emang sebenarnya kayak gimana sih tuh orang COVID gitu? Bener. Iya kan? OTG itu kan bisa dibilang positif OTG ya. Jadi dia positif tapi tanpa gejala. Ada yang positif tapi pakai gejala dengan gejala. Pengobatannya beda. Karena lebih sekarang malah jauh lebih longgar gak sih kitanya tuh? Mau lu jemput astronot? Imut banget ya. Selamat datang di podcast KPR. Kali ini, itu kenapa? Kali ini kita mau ngebahas tentang yang bikin kita selama ini jauh lebih sulit untuk bersosialisasi, sulit dalam ekonomi dan segala hal, yaitu COVID-19 atau Corona. Nah, sedih. Harus menunduk. Bingung. Nah, di sini kita udah sama yang bekerja di bidang kesehatan. Kecuali aku. Padahal siapa? Kamu kan kayak Jangan gitu. Gitu. Kan kita kan kagak terkenal. Jadi ya udah biar aja enggak disebutin. Maksudnya kalau aku kan banker, kalian kan kerja bertemu dengan obat kayak gitu kan. Hai obat. Juga sih. Hai obat. Jadi kalau selama ini tuh yang amat sangat disorot tuh kan dokter. Ya betul sih, dokter kan karena mereka langsung ketemu sama penderita ini kan COVID-nya. Tapi sekarang kita juga mau nanya nih sama yang Di belakang layar. iya lah di belakang layar. Itu namanya mimpi. Kita mau nanya juga sama yang Support. support. Iya jadi support ya karena Ya. berhubungan sama obat. Oh gitu. Support katanya. Itu sini kan. Oh iya benar. Support. Gitu. Oke, kita langsung. Kalau Cak, kamu gimana Cak di iya kamu kan berhubungan sama obat. Gimana sih mas kayak lebih banyak yang membeli obat apa malah berkurang? Kalau dari aku sih malah lebih banyak, apalagi vitamin kan. Jadi tuh kalau vitamin kita malah mensuplainya jauh lebih banyak. Karena ya emang karena kan katanya vitamin C diperluin gitu-gitu, jadi emang lebih banyak sih kalau untuk vitamin Malah lebih banyak yang beli ya. yang beli. Terus jadi kita juga ngeluarin produk-produk yang pakai embel-embel buat tahan buat daya tahan. Iya kayak gitu-gitu sih. Gitu. Bang Iwa gimana dong? Ya pastinya benar kata Sialsa vitamin. Jadi obat-obatan Biasa mah. Tapi kalian jangan kelahi kan kalian ya, beda. banyak. Bisa nanti promo Lagi lagi. kita sikut-sikutan. Iya. Obat-obatan kayak dot merah atau dot biru kayak semua tuh nggak laku. Iya kecuali vitamin. Kecuali vitamin. Oh gitu. Ya kalau di tempat gua kan bos itu parah. Blackmores. Kelahi. Fitcom. Itu perjuangannya luar biasa. Iya. Luar biasa. Tapi yang gua sangat sayangin tuh ini banyak oknum-oknum yang memanfaatkan situasi. Kenapa tuh? Ya itu menjual dengan harga yang tinggi. Tidak kayak misalnya kadang malah orang dari dalam yang dari dalam perusahaan tuh dia beli banyak terus nanti dijualin lagi. Oh kalau di dalam kalian Karena kan lebih murah ya? Iya kalau Orang dalam karyawan kan. Dan sangat disayangkannya itu ya gitu banyak oknum-oknum yang memanfaatkan situasi COVID-19 dengan menjual harga yang mahal. Karena harganya rata-rata bisa 3 kali lipat dari harga normal. Selama pandemi ini nih. Tapi sekarang udah Sekarang udah normal. Udah normal. Awal-awal kan Awal-awal ya. itu dicari. Masker gitu. Masker apalagi. Kalian juga ini Sanitizer. masker Ada. sama Alat kesehatan ya? iya. Iya, saya Semuanya. APD gitu juga.
Semua. Semuanya dimahalin ya. Yang oknum, kalau yang kita dari kita yang Staf biasa Tapi ya. maksudnya biasa aja, tapi kayak misalnya ada saya Meli nih pengen beli itu sebenarnya buat pribadi, konsumsi pribadi. Oh, Tapi tapi malah jual kalian tuh gitu. dibatasin ya untuk beli misalnya. Kalau di aku, iya misalnya dibatasi. dibatasi sampai berapa puluh juta. Oh, dalam maksudnya dibatasin harganya berapa Kalau aku rupiah ada. atau berapa Iya, ada. barangnya? Harga. Oh, misalnya mau beli 10 tapi dengan harga yang ngerti gak sih Mas? Oh jadi Mas Meli tuh kayak misalnya Mas Meli mau beli, tapi tapi kayak tiap orang maksimal 10 juta. iya gitu. Terserah mau beli berapa banyak. Atau Tapi 10 juta. maksimal 5 box dengan harga Ada yang quantity, ada yang value. iya. Per bulan. Iya. Jadi setelah bulan itu bisa lagi. Oh, gitu. Iya, jadi Dikumpulin dia tuh ya, bisa dijual-jualin. kalau biasa sih yang lebih apa namanya lebih mafianya sih bukannya mesen pribadi, jadi fiktif ya. Dia bilangnya buat pribadi gitu sih. Nah, kalau di tempat gua ada kali namanya Oh, iya. fiktif. Fiktif order, jadi bikin apa dibuangnya ke outlet itu outlet mah kerja sama outlet kerjasama gitu. Biar bisa ambil dulu. Oh gitu, ih jahat juga ya berarti. Ada, ya. tapi nggak semuanya gitu. Tapi sekarang udah normal berarti udah nggak ada tipu Udah. gitu Ada dia normal. Jadi ya pokoknya itu doang sih yang disayangkannya itu awal-awal covid masih kok ada orang yang betul-betul Iya jahat. mencari keuntungan di tengah penderitaan orang Penderitaan lain. betul, betul. Sampai ngakalin harga masker yang buat pribadi, aku pernah beli masker nih satu kotak dulu Betul, itu betul. 23. Iya 25.000 atau 25. 25.000. Sekarang 50. Oh, bukan, buat pada saat Oh, awal Covid, 300.000 deh. bisa 300.000 itu berapa kali lipat? Ah, Nah, berkali-kali lipat. Siapa tuh yang dagang kayak gitu? Nah, sanitizer yang cuma air itu doang sanitizer tuh. sampai yang 50 mili bisa 70 ribuan. Iya sih. Padahal kalau dijual Iya. cuma 5.000 sampai kan. APD terus ini. Nah, Iya itu tuh langka banget. gua inget banget itu yang apa namanya Converso itu ya. Itu pernah gua pakai dulu pas kerja di maintenance karena buat ngukur suhu mesin. Tapi akhirnya itu kepake juga buat ngukur suhu tubuh orang ya kan. Itu untuk mesin tadinya. Iya belum mesin. Tapi akhirnya kepake juga untuk buat ngukur suhu tubuh orang. Dan kadang-kadang yang lebih anehnya lagi. Jadi kalau masuk ke area kerja gue tuh, pertama pintu gerbang utama itu security area, bukan security perusahaan gue, tapi security area. Kok di sini ditembaknya apa sih namanya? Iya, Celsiusnya kok beda pas gue di security apa? Dan Di dalam yang tempat gue kerja kok beda lagi. itu maksudnya berapanya beda? Iya. Suhu nggak sih bang biasanya? Apa? Suhu ruang gitu. Enggak, kita bicara tuh pas lagi mau masuk kerja. Ah. Nah, dari luar nih, kita pas dari luar. Jadi Di- beda-beda. Iya di depan beda. Di- Berarti kan alatnya dong. Iya. Alatnya enggak. Tapi ide Nggak itu bisa alatnya dipercaya. atau ini sih kadang tuh kalau kita dari luar nih ya panas-panasan ya dia panas. Iya. Terus nanti pas udah Agak ngadem. berapa Kena menit jalan kena angin, ya udah balik lagi. Masalahnya suhu tubuh gua pas ditembak itu 32. Nggak mungkin lah manusia. Oh iya nggak mungkin sih. 32 ya meninggal saya. Batu. Es batu. Terus anak-anak pernah waktu itu gua ditembak sampai 70 something. Lah, pakai Fahrenheit ya. Dia pakai Fahrenheit, dia nggak pakai Celsius, dia pakai Fahrenheit. Gua kalau 70, lu pegang gua kebakar. Iya iya. Ya sebenarnya kita buat telur emang Matang bener. B aja. Gua lagi. Jadi sebenarnya gimana? Kita itu sebenarnya belum siap untuk menghadapi hal kayak gitu. Dari Iya, yang siapa yang siap bang? Betul. contoh kecilnya tadi yang musuh tubuh, dia nggak ngerti. Kalau 34 nggak mungkin lah, mungkin musuh 34. Iya lah, 35. 35, 36 lah, 36. Kalau udah apa namanya? Kalau dia demam paling 38 gitu kan. Nggak nyampe 70 juga kan? Iya, nggak ada bang. Iya, nggak nyampe 34 juga. 39 aja orang udah setek. Udah menjam kan? Udah gimana? Mohon maaf. Padahal udah 39 tuh. Asyik. Oh, Oh iya? kita beda aja. Oh iya? Iya. Oh iya. Pokoknya udah di kuat. Tapi kalau apa? Rasis sih. Bukan rasis. Kalau apa namanya permintaan vitamin berarti banyak dong ya bang ya? Permintaan banyak pala dari biasanya di rem ya? Di freeze lah, maksudnya enggak. Iya, nggak sampai langsung Nih, disuplai gue sih. kasih hitungan ya.
Aduh, Iya. Kebetulan waktu itu gue pernah, ibu pendeta juga minta vitamin yang Indos itu. Itu harganya tuh 200.000. pas Tapi itu berarti ini Satu habis box. ini kita di endorse ya. Iya, lu Ini nyebutin kita nama. nggak apa-apa, pokoknya satu box itu 200.000 dan satu karton itu isinya ada 68 box. Ada waktu itu outlet mesennya 50 karton. Itu apotek. Ya mungkin sih biasanya. Coba gitu. satu box 200.000. Harga ini harga distributor ya. Satu box 200.000 itu sudah sama PPN. Dikali 68 udah berapa? Banyak. Banyak kan? Kenapa masih gitu? Dikali lagi 50 karton. Apotek misalnya gitu. Berarti apa? Kesempatan dong. Iya. Itu pas gue itu biasa gue bilang. Tapi dari tempat gue juga nggak bodoh. Ini pasti main, gue dimainin. Mendingan udah akhirnya direm, dikotain. Benar. Makanya kenapa adanya dibatasin beli masker, dibatasin beli apa tuh vitamin, hand sanitizer. Ya untuk pemerataan. Iya betul. Untuk pemerataan, jadi bukan yang punya duit doang yang bisa apa? Kasihan orang yang nggak mampu gitu. Untuk beli harga segitu dia nggak bisa beli. Makanya juga ada kayak sumbangan ya. Iya. Yuk kita ini untuk tapi punya jadi bang, itu kan masker sempat banget susah ya didapat. Itu Iya. benar nggak sih katanya beberapa negara kan maksudnya nyuplai ke Cina kan pada saat masih Betul, ya. apa namanya ekspor ya, berarti ekspor ke Cina benar nggak sih? Gue nggak tahu deh kalau masker benar nggak sih kita yang ngekspor makanya sempat kehabisan banget. Enggak juga sih, enggak. Itu sebenarnya ya kembali lagi permainan lagi. Itu semua udah permainan. Mungkin ada di timbun atau gimana kita nggak tahu. Ayo kan oke, awal kan banyak dibilang penimbun yang ketangkap juga ada kan ya. Iya, emang benar itu kejadian seperti Jahat itu. ya, di tengah begini. Emang bakalan ada orang-orang kayak gitu gak sih? Iya, bahaya sih. Nggak pandai. Mereka nggak lihat ini sih, maksudnya biasanya kayak gitu tuh orang-orang yang memang aji mumpung gitu loh, kayak memanfaatkan aji mumpung kayak mumpung kayak gini, oke gue berarti orang-orang butuhnya itu masker, so gue harus ini masker, hand sanitizer sama pengukur suhu. Habis itu pas sudah benar-benar habis baru mereka jual-jualin kan dengan harga mahal kan kayak gitu kan, pas sudah lama didapat kayak gitu. Itu ya sih kayak semua orang juga ngalamin ya susahnya kita nyari masker, susahnya nyari hand sanitizer segala macam. Nah kita juga nanya nih kak, kalau di rumah sakit kawan nih Krai, itu gimana kak keadaan rumah sakit itu? Apa makin banyak pasien atau malah Dia nyebut merek udah namanya. Kita itu kan maksudnya Oh, rekan. Kolega. 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 Benar. Kalau di rumah sakit kita tahu lah ya, apalagi tahu kan bang itu bisa Sepi. biasanya normalnya kan ratusan ada kali berapa aku masuk situ dibilangin ini kita resep biasanya sampai ribuan loh. Begitu mulai lockdown Maret akhir ya, begitu Maret dibilangin biasa apa lockdown, ibaratnya ini apotek nih 1, 2, 3 udah gitu dong. 3 Pasien kadang suka nggak ada. Karena orang serius, Serius. rumah sakit besar loh. Rumah sakit besar dan dokter banyak banget kan biasanya kan itu nggak ada sama sekali. Jadi benar-benar pernah aku sehari masuk pagi ke siang itu duduk aja benar-benar sama-sama nih. duduk aja cuma duduk diem aja. Nggak ada sih yang beli. Oh malah berarti di rumah sakit malah sepi. Nah Sepi pasien tapi itu rawat kemana? jalan. Itu rawat Pasien jalan. yang positif corona mereka Bukan maksudnya itu yang sepi itu dirawat jalan, Oh. ya kan. Tapi kalau dirawat inap ya masih ada. Tapi berarti yang apa namanya yang kena positif itu, maksudnya yang kena positif itu mereka dirawat di rumah sakit, maksudnya semua rumah sakit menerima apa hanya beberapa? Awalnya kan pemerintah nyuruhnya kita ke rumah sakit rujukan ya kan. Tapi kan bayangin aja segitu banyak orang nggak mungkin bisa ditanggung sama beberapa rumah sakit doang. Ya mau nggak mau ya rumah sakit swasta harus apa namanya support pemerintah. Tapi sebenarnya karena biasa kan rumah sakit swasta takut juga karena misalnya di dalam udah ada yang positif, mereka nggak mau bilang kalau rawatnya tuh takutnya yang dirawat kalau jalan tuh jadi semakin sepi gitu loh. Oh karena iya. itu juga omset mereka Iya, juga kan turun banget gara-gara pandemi ini turun Oh banget kalau jadi rumah sakit tuh turun ya? Turun. Jadi Rumah sakit. kita
tadi gue bilang, gue aja di tempat gue itu gak kepegang, gak kesentuh sama sekali. Yang obat-obatan yang dok merah dan biru itu gak kesentuh. Cuma vitamin. Vitamin dan vitamin. Hmm. Paling ya itu tadi ada sanitizer lah maksudnya. Sampai ada beberapa produk tuh mendadak jadi apa membuat produk sanitizer gitu. Iya. Iya. Nggak Sama sama. ini juga Wardah. Dia udah potong sanitizer. Di apa di tempat gue juga ada kosmetik. Purbasari ya. Itu sampai dia bikin apa? Hand sanitizer. Terus sama Hanasui bikin Anasui. Hanasui. Satu nih. Apa sih? Hanasui. Anasui ya. Lotion. Namanya Lotion apa sama sih? bukan. Anasui bukan yang kayak ada parfum, ada make up segala macam. Itu dia bukannya dari luar negeri. Dia itu kayak masker muka apa Hanasui. Oh gitu. Yang gel itu. Gel Oh, Anasui yang warna ungu kan? Banyak macam-macam. Produk. Tulisan Anasui. Oh enggak tahu. Produk kan Beda macam. lagi ya. Ya pokoknya intinya mereka mendadak mengeluarkan Iya sih. Kayak beberapa produk yang sedikit MLM juga mereka juga mengeluarkan Iya. itu ya, sanitizer gitu ya. Terus kalau itu apa namanya dari sisi omset ya, banyak penurunan banget kalau rumah sakit mah nggak cuma rumah sakit yang tempat aku tanya teman-teman juga iya sepi gitu. Malah sepi juga. Sepi. tapi bener gak sih ini bukan hanya peraturan dari rumah sakitnya kalau mau bisa jalan aja jangan rapi-rapi. Iya, katanya banyak yang Dari pasien itu pasien yang positif atau yang Bukan pasien Iya, biasa. iya, pasien kayak biasa. DBD ya udahlah di rumah aja gitu biasanya gitu. Iya. Mengurangi untuk kontak. Nah Karena kan bahaya banget kan di rumah sakit. awal-awal kan itu maksudnya ini kan penyakit baru ya, jadi kan nggak tahu banget itu dia gejalanya seperti apa, Iya. terus Rancu. terus dulu kan belum ada swab kan awal-awal Iya. juga belum Iya. ada swab. Jadi begitu ada yang demam begitu padahal dia sebenarnya tipes nih misalnya, ya udah dirawat. Jadi udah yang namanya ketakutan di awal yang Bisa gejala-gejala gitu kan masuk rautinan kayak gitu. Awalnya kayak gitu. Nah, akhirnya setelah kesini-sini udah tahu kayak gimana itu, terus ya udah malah yang tadinya udah sempat dirawat di situ kena gara-gara Sebenarnya dia nggak kena, tapi karena kita nggak tahu spesifiknya kayak si gimana, COVID kayak gimana. dicampur lah sama yang beneran positif misalnya gitu kan, ya udah kira kena kayak gitu. positif itu dari karena nggak tahunya itu Iya, ya. edukasi yang kurang. Betul. Kayak tadi gue bilang kan kita itu belum siap. Belum Iya, siap. iya sih. Dan nggak akan Malah siap. yang konyolnya itu pas corona udah mulai di bulan Februari atau apa tuh yang di Cina lagi heboh. Ini Jadi dari Desember Desember atau apa di Cina lagi heboh kita malah anggapnya Iya. mungkin. Iya. Iya, Indonesia pas nggak mungkin. Indonesia masih jatuh masih dipungutin kayak fisik kita Iya. antibody kuat Ya, katanya terus gitu dibanding anak kecil aja jam 12 masih keluyuran. iya kan. banyak meme kayak gitu-gitu Iya. kan. Akhirnya deh. Dikasih dah tuh sama Tuhan. Nih lu rasain nih. Coba. Kasih gak? Gitu. Makan tuh nasi jatuh. Saya bilang belum siap. Tapi sini sih saya udah siap. Udah bang. Kesini-sini udah lah bang, maksudnya Antara udah udah normal. siap sama sama terbiasa terbiasa aja. terbiasa untuk Nah, ya udah Menerima jalanin. kayak kita tadinya mulai masker medis, sekarang bisa bikin sendiri gitu kan, Iya. karena Dari dari kain kayak gitu Iya. ya. jadi penjahit tuh pada kita. Untuk protek Jadi statementnya dulu kita tuh ngira masker tuh harus masker medis sih. Iya. Dulu masker biasa. bisa. Sampai yang kayak ke Alfamart atau apa pakai APD Ah. yang zaman-zaman iya iya. Nafis. Itu Pernah nggak? Itu ya ada beritanya kan viral. Dia belanja, itu belanja sayur mayur kayak gitu ke Iya, pakai APD. lucu banget. Kok lucu? Apa Maksudnya gitu? kayak ngapain gitu? Panik itu lah, makanya kita yang namanya nggak siap dan kurang edukasi. Iya. Gitu. Jadi panik di awal gitu kan. Saking paniknya. Panik nggak? Yang kalian semua sebetulnya panik nggak sebenarnya? Kalau Awalnya jujur gimana? Enggak, meremehkan ya sih. Gue gak meremehkan. enggak tuh kayak ya Tapi udah gitu. gue gak panik. Enggak panik dan kayak Jadi kayak gini, gitu Fis. jadi ada banyak yang kasih apa informasi tentang apa yang COVID tadi itu. Sebenarnya lebih mudah tuh orang kena COVID itu si penderita itu orang yang bawaannya udah punya penyakit. Iya. Iya. Penyakit bawaan. Satu, kedua yang udah lansia mungkin. Nah, gue ngerasa diri gue Enggak masuk dalam kriteria itu. kriteria itu Jadi dan ngerasa
Gua sering nyombongkan diri ke teman-teman gua. Sering menyombongkan diri ke teman-teman. Gua nggak bakal sakit kalau nggak gua minta sakit. Oh, ih nggak boleh gitu ya. Ya kan gua. Kan malaikat denger aja ya. Nah, maksudnya gini, sakitnya ini sakit kayak demam, demam Oke. ada. Tapi kadang suka suges gitu nggak sih bang? Karena awal-awal yang kayak demam kan kayak ih covid nih. Jadi waktu pas awal-awal covid jujur aja gue sering demam. Nggak tahu kayak suges. Kalau aku bukan sering demam apa gimana, jujur panik, bukan panik gimana ya. Jadi tuh kalau misalnya kayak batuk atau pilek dikit, jadi kayak deg-degan gitu loh. Ih, aku positif kayak gitu loh. Ternyata setelah kayak udah makin kesini tuh sebenarnya intinya imun kita aja kan dikuatin gitu. Sebenarnya ibu kita nggak tahu juga kalau dengan pikiran kita yang. Iya suges kan jadinya. Kayak tadi gue bilang, gua nggak takut, tapi maksudnya gua waspada, tapi gua nggak takut misalnya sampai harus pakai masker, Iya. harus ya kita tempelan aduh, terus tangan. Iya kan dulu Iya, pas dulu begitu. gitu banget kan. Tapi temen aku beberapa kayak gitu sih. Iya. Justru yang gitu itu paling gampang kan. Karena apa? Dia udah takut duluan. Udah negatif nih. Negatif Ya, dulu. udah semuanya tuh udah takut. Paling gampang diserang untuk kita mah. Kalau udah model gitu. Gitu. Nah kalau kalian ngerasain WFH, Kalau gua Enggak. oh berarti kalau dari WFH seminggu sekali doang apa ngaruhnya ya? Maaf, tadi tuh ketahuan lagi. ini Elsa bos. kalau gua malah Satu lagi rumah gua nggak sakit. WFH. Nggak ada. Malah Full gua bang, pulang. malah lembur. Iya udah pasti kalau itu kan. Pulang ke jam. Pernah waktu itu pulang jam 12 malam. Besok pagi lagi kerja. Abang masuk jam berapa bang? Jam 8. Terus besok pagi jam berapa masuk? Jam lagi? 8 masuk. Ya, untuk supply obat itu ya. Iya. Karena saking banyaknya ya yang peminat. Kalau di rumah sakit berarti Nggak walaupun ada. sepi harus tetap standby. Bukan WFH namanya kan, kalau WFH berarti maksudnya kita tuh ada pekerjaan juga kan. Kalau ini kita kayak dicutikan gitu. Jadi Berapa? misalnya ada yang sebulan dapat 3 kali, 3 hari. Ya kayak gitu. Jadi Maksudnya nggak ada. Tapi PSBB aja yang mengurangi. Iya, orang betul, dalam betul. Dan apoteknya lagian kan- itu ya di rumah sakit. dan lagi kan nggak ada. Maksudnya omset turun. Oh, Iya. Ya cuti di luar tanggungan ibaratnya ya. Oh, Iya, iya. maksudnya kayak digaji gitu. Oke, iya iya. Karena ya kayak gitu. Sebegitunya pandemi tuh sampai gaji pun kan pasti berasa masih gaji rumah tangga. Tempat nggak sih ngerasa kayak gitu? Omset doang sih. Omset. Jadi nggak ada Bonus. insentif. Kok jadi sedih gitu? Itu kan emang Iya maksudnya kayak gara-gara ya, covid gitu. dampak gara-gara covid ya kayak gitu. Nah kalau di bang Gimana? Bang udah ada duit, udah. Iya nggak mungkin juga sih tuh. ada kayak WFH. WFH yang ngerasain. Enak Oh, banget. sampai detik ini di bank aku masih jadi gini, kalau misalnya di bank aku, bukan punya aku banknya, Iya, maksudnya di kantor kantor aku. aku itu biasa apa namanya tuh market itu kan mulai jam 8 sampai jam 4, tapi karena pandemi ini jadi dipersingkat dari jam 9 sampai jam 3. Terus aku ngerasain yang namanya speed operations itu ini di kantor aku ya. Kalau speed operation di kantor aku itu apa namanya setengahnya itu ada di Kuningan, terus setengahnya lagi ditaruh di Kelapa Gading itu untuk mengurangi apa ya, maksudnya amit-amit misalnya di hidungnya ada yang kena, di sini masih ada yang bisa bekerja nih kayak gitu. Misalnya amit-amit di sini di lockdown, ini masih bisa kerja. Awalnya begitu, terus karena entah ini fakta atau gosip, di kantor aku yang Kuningan itu karena ada yang positif, akhirnya dibikin WFH WFO. Jadi walaupun udah di split setengah-setengah, dibagi lagi setengah-setengahnya itu untuk seminggu masuk, seminggu di seminggu di kantor, seminggu di rumah. Gitu. Cuma kalau buat gaji aku juga nggak aman. Gitu. Oke, lanjut lagi ke rumah sakit aja. Banker nanti dulu. Jadi apa namanya, benar nggak sih Kak, juga ada yang bilang kayak gini, ada orang yang sebenarnya dia nggak positif corona, tapi sama dokternya buat permainan, permainan kayak Oh iya, dia lo bisa. positif aja gue bayar. Jadi kayak ada supply juga Kakak tahu untuk nggak? ke rumah sakit sih. Aku pernah baca berita itu. Ih gue banget baca berita. Aku enggak, maksudnya kayak ada gitu loh tiba-tiba. Kalau di rumah sakit aku sepanjang aku tahu enggak ya, karena kan aku bukan maksudnya bukan aman, nggak ada aman-aman di rumah sakit aku. Jadi kan kalau aku nih kerawat inap juga ngeliatin tuh, memang mereka ini dari hasilnya, dari gejalanya memang positif, bukan yang dipositifkan gitu loh. Lagian pasien
pasien mana ada sih mau ibaratnya Kayak masuk data- penyakit data dibohongin hoax gitu sih. gitu loh, Kak. Kayak data hoax. Jadi kayak karena kan katanya kalau misalnya di rumah sakit itu ada yang Bantuan. positif, jadinya kan ada bantuan Ada dari dari pemerintah pemerintah. kan. Nah, Kalau kayak ada yang di- data fiktif gitu. Aku sih di Wisma sih enggak sih. Karena aku ngeliat sendiri sih status-status mereka tuh yang ini Gejala. dari, gejala dan hasilnya Dan kalau positif. gua rasa malah dari pihak rumah sakitnya sendiri kok bisa menghindari yang namanya pasien Pasien. COVID. Betul, Ya. betul. Tapi di rumah sakit kakak Bukan ada dibuat yang ya, gitu. Banyak. bukan dibuat sih maksudnya. Ah udahlah, gua bikin COVID aja lah, yang penting gua dapat sebagai pemerintah atau apa. Iya, Ya, gitu kan. enggak. Karena sebenarnya juga susah sih dapetin obat itu loh. Asli, Oh, maksudnya jadi sampai sekarang belum ada? obat antivirusnya kan kalau Oh. yang lagi diteliti di Bandung kan itu vaksin. Mm-mm. Kalau ini memang Perasaan kayak- diteliti mulu ya vaksin tuh. Enggak, ini serius saya kan yang waktu lagi heboh-hebohnya kayak vaksin dari Cina udah datang nih dari Amerika yang gitu kan. Tapi kayak kenapa masih diteliti terus gitu loh. Iya kan? Iya. Nah, kakak kan apoteker, biasanya untuk yang pasien positif dikasih obat apa sih kak? Obatnya itu nama itunya ya isinya ya oseltamivir. Itu untuk Itu antivirus. Oh, Nah, virus apapun gitu. Sebenarnya itu obat yang dipakai itu sama kayak obat HIV. Oh. SARS, SARS. Itu kan makanya itu dipakai lagi sekarang obat-obat antivirus itu. Nah, Untuk yang positif. untuk yang positif itu dapat tuh bantuan dari pemerintah. Cuma kan susah juga. Maksudnya kita ngurus-ngurus masukin input data kayak gitu-gitu kan kayak biasa kalau misalnya kita dapat bantuan pasti harus kita ngirim data ke mereka, itu juga susah. Jadi kalau dibilang mau main-main supaya ada bantuan dari pemerintah nggak ada sih kalau di tempat aku ya. Di tempat aku nggak ada. Nah kalau apa lagi nih? Enggak, maksudnya obatnya apa aja selain antivirus itu? Mereka Vitamin bisa kali satu orang itu 2 sampai 3 vitamin. Kalau maksudnya untuk pasien positif. Pasien positif di rumah sakit satu Jadi tingkat ya. dibanyakin vitamin, Betul. masalah satunya itu obat antivirus. Antivirus. Ya kalau dia demam ya dikasih obat demam. Kalau ada Kayak gejala sih. paracetamol gitu. Iya gitu. Jadi obatnya tuh tetap sebenarnya ya Obat general. Iya, obat Enggak. biasa, obat demam, antivirus, vitamin itu enggak ada yang. Kecuali kalau dia emang kayak tadi Bang bilang kan ada penyakit bawaan, nah itu obat-obat rutinnya pasti gitu. Itu sih yang bahayanya memang karena ada penyakit bawaan. Iya. Apalagi kalau udah berhubungan penyakit-penyakit dalam kayak diabetes yang udah pasti imunnya dihajar, ditambah lagi kena corona udah. Nah, paru-paru. Makanya kita kalau habis dari luar itu ya udah mandi gitu kan, Iya, karena kan iya, turun di iya. rumah kan Sebenarnya kalau kayak gitu kayak bikin perubahan di kita nggak sih? Iya, Kita- iya. iya kan kita kayak males banget ngapa-ngapain. Kalau naik motor ya sebenarnya emang seharusnya kan pakai masker, tapi karena ya gitu ngeyel kan gitu terus udah gitu pas udah kayak gini baru pulang kerja mandi ataupun main ngelihat hand sanitizer sedikit kayak iya padahal kita kan udah Sudah kering kering. gitu makanya ada yang ngeluarin pakai apa ya? Tapi aku jujur deh yang kamu Apa? bilang ada perubahan. Aku nih ya, bukannya So bersih. bukan itu kan awalnya bukan meremehkan sama Si, penyakit itu. Cuma memang akunya mager ya. Ini, jadi aku pulang dari rumah sakit nih, main HP tuh pulang. Nggak langsung Tiduran. Padahal Itu kamu sama kontak sama orang-orang sakit ya. karena kan aku mikirnya gini, gue nggak berhadapan langsung nih sama orang COVID. Ya orang ambil obat biasa aja, obat rutin misalnya obat penyakit darah tinggi kayak gitu-gitu. Jadi baru pulang udah main HP lama kayak gitu. Jadi setelah kesini, gue ntar pulang habis dari mana, misalnya 1 jam dari luar juga pulang lagi. Iya, Kayak gitu. Iya. Kayak gitu. Perubahan kayak gitu sih. Perubahannya sih kayak gitu makanya jadi. Lebih sering bersih lah ya. Betul, tangannya lebih sering dicuci sebelum makan apa segala macam, terus kayak untuk jaga tubuhnya juga lebih baik mandi sih daripada nyampe rumah cuci tangan doang sih, iya nggak sih? Iya. Sama ini sih kak, kan tadi kakak kayak ngebahas tentang SARS. Aku tuh pernah ada penyuluhan di kantorku. Jadi katanya sebenarnya SARS itu juga parah, sama kayak si COVID ini kan. Tapi karena dulu itu nggak terlalu di blow up, Iya. ya kan? Jadi karena katanya dulu SARS juga emang parah juga, belum ada obatnya juga yang sama kayak COVID. Tapi karena COVID ini kan kita internet udah di mana-mana, gitu, jadi gampang untuk nge-blow up. Tapi sebenarnya kalau itu kan waktu itu aku kayak penyuluhannya sekitar bulan April kalau nggak salah. Nah dari data yang udah masuk antara SARS sama si COVID ini, emang katanya tuh lebih banyak SARS korbannya waktu itu. Memang nggak, karena nggak ada internet. Iya, jadi nggak blow nggak ada up, internet. kayak nggak up aja gitu. Sampai
HP, Jadi Ya, bisa kayak internet bisa baca gitu kan, jadi tingkat ketakutannya juga semakin tinggi gitu. Tapi nih ya, kalau dari kalian sendiri masih nggak sih konsumsi kayak vitamin-vitamin Tuh masih masih ya? harus. masih. Tapi kalau aku tuh bukan karena corona ya, tapi karena emang udah dari kecil begitu minum vitamin. Kalau waktu kecil yang vitamin di mood gitu loh, yang rasanya kayak permen gitu. Jauh kayak gitu ya. Iya, Yang Kok- sonsi, ya apa sih? Soal promosi. Itu. Udah promosi ya. Iya. Tapi kalau ini juga sih, maksudnya karena ada kayak gini, jadi percaya sama vitamin yang lebih mahal, vitamin yang lebih bagus, kayak gitu-gitu. Jadi katanya. Tapi kalau gue jujur ya, gue minum vitamin malah takut. Karena takut gemuk. Bukan. Pulas tidurnya. Pendidikan. Pulas tidurnya. Pernah gue nyobain. Gue pernah nyobain. Mas sih itu mah imbus. Iya. Jangan dinilai. Iya. Oh jadi orang memang capek banget. Emang gua akuin ketika minum vitamin itu badan enak. Iya, segar. Tapi lupa waktu. Itu ini kali apa nggak nyalain alarm kali? Ya emang capek aja. Iya. Kok aku B aja bang? Abang minum vitamin. Agak capek kali. Cuman emang lebih enak aja sih Cuma udah lebih enak dari kita. Iya. Bener, tapi ya gue ngeri. Aduh, kita tanggung jawab kerja kan, takutnya kelewat atau apa. Oh lagi ngalamin lagi apa udah jarang minum vitamin gara-gara itu ya? Iya. Takut gitu ya. Tapi sebenarnya harus tahu Wak. Tapi kalau aku sih lebih kayak bosen. Iya, maksudnya di mana-mana tuh di meja kerja aku vitamin. Oh iya dapat dari kantor juga ya? Iya, Sama ya. kayak dikasih terus kayak ya udah terus gue ngapain nih vitamin gitu. Ada juga vitamin di ruangan, khusus di ruangan, terus dikasih lagi ke kitanya vitamin kayak udah kayak enak aja. Enggak, karena sebenarnya di perusahaan kita mau menjaga kita supaya kita tidak terkena. Iya, cuman karena kayak karena lebih sekarang malah jauh lebih longgar gak sih kitanya tuh? Longgar apa? Longgar kayak dulu kan pas awal-awal itu masih kayak gue mandi, gue ganti baju atau gue nggak bersentuhan sama orang-orang. Tapi tuh sekarang kayak jauh lebih Karena ini normal itu sih. Kalau aku balik aja. oh iya. Justru sekarang lebih freak sih, kayak orang dari luar tuh jangan deket gue dulu kayak gitu di rumah, atau pokoknya gue baru keluar baru pulang dari luar langsung mandi, pokoknya kayak gitu, terus minum vitamin terus tiap hari. Awalnya justru awal-awal Nah, vitamin bagusnya di pagi, siang, pagi Sebelum makan. sesudah makan. Sebenarnya di yang sekarang karena kan kita kan COVID ya, jadi lebih banyak konsumsi yang vitamin C. Iya. Betul, vitamin C yang 500 mg 500 kalau orang mg. dewasa. Kalau anak-anak Kalau anak-anak sorry bukan, yang bukan 500. Kalau yang orang dewasa 200, kalau anak-anak 50 cukup. oh. Nah, apa namanya, kalau memang abang kayak gitu kurang apa ya, males gitu ya minum vitamin, berjemur. Itu setiap hari. Bener kan Iya, berjemur di motor? Disuruh. Berjemur di motor. Disuruh. Jadi sebelum Kayak upacara gitu. Enggak upacara. Maksudnya disuruh kayak semuanya Jadi sebelum apa? Sebelum mulai kerja disuruh jemur dulu 15 menit. Gitu. Nah, beneran. Beneran. Oh, iya, bisa jemur. Tapi itu gua manfaatin. Ngapain? Sebat saya dulu. Iya. Terus sebat. Itu antara sehat Dan iya, beda banget tipis. ya. Tapi Kak, kalau di rumah sakit kakak sendiri tuh penderitanya lebih banyak yang anak-anak, seumuran kita atau malah orang lansia? Seumuran kita sampai ke atas. Oh berarti anak-anak nggak ada? Enggak. Tapi Tapi maksudnya sedikit. gejala yang paling parah pernah kakak, bukan pernah kakak lihat sih, maksudnya kayak pernah gue tahu nih dia COVID, gejalanya kayak kan kalau di berita-berita tuh kayak Iya. tiba-tiba mati Gitu kan. Gue penasaran. Iya, itu Karena sampai gimana sekarang sih? gue juga nggak tahu. Iya, emang sebenarnya kayak gimana sih tuh orang COVID gitu? Bener. Iya kan, ada yang di berita-berita tuh yang Tiba-tiba pingsan Iya, dia sih. pingsan, iya, Itu kita masih yang bikin kita takut tuh karena video-video yang orang Cina yang itu tersebar tuh yang parah. yang tahu-tahu meninggal. Iya, tiba-tiba di jalan gerak gitu kan. Emang dia nggak ada aba-aba di Iya bener gak sih, kita kan kalau meninggal. Oh bisa aja kan dia pingsan karena dia chat. Oh istri selingkuh. Kalau orang nggak tahu. Iya, nggak mau Sekarang orang jadi mau masih tahu gitu kan. Kalau yang apa gejalanya ya demam itu ya. Habis itu batuk, sesek, terutama sama yang berat badannya agak ini besar.
Tapi obesitas. katanya Ya, maksudnya yang gemuk. Obesitas. Tapi Jadi kalau misalnya nih, pokoknya gemuk dia ditambah dia kena covid, sesek dong namanya. Nafas iya, biasa iya. aja kadang suka Iya. olahraga aja dia sesek, Hmm. ya gimana ada yang penyakit di dalamnya gitu. Habis itu aja sih kalau paling ditambah sama penyakit apa namanya? Kayak Cuman dia udah punya Iya, asma. ada penyakit bawaan. Malah kayak gitu yang lebih rentan kan. Ya Tapi lebih tuh cuma kalau misalnya sebenarnya sih gimana ya? kan karena suka lebay kan kak. Suka lebay di TV kan. Yang kayak Udah dari media TV kan kadang-kadang TV bang, TV. Tahu-tahunya gue di TV. Maksudnya kalau di TV tuh kayak yang gimana sih kak? Yang apa kayak gitu-gitu gimana? Enggak, yang kayak gimana sih dulu? Ya, mungkin dia memang ada ininya, ada sakit paritnya. Yang sama itu, yang aku juga pernah lihat perawat dia lagi hamil. itu kan Iya, meninggal tapi sampai sesek bumi gitu jantungnya. Iya, Itu emang apa ya? ada sekarang ibu hamil aja di bawah, maksudnya ada Iya sih, dua orang kan yang dia ini, maksudnya pertama dia sakit sesek gitu loh, gimana sih? Itu tuh kalau di video yang pernah aku lihat, pokoknya dokter jelasin itu kayak paru-paru nih, kan paru-paru bentuknya gitu-gitu tuh. Jadi di ininya udah kayak banyak belum kayak gitu, banyak Jadi kayak kalau lepas ya istilahnya gitu kan. makanya itu yang bikin jadi susah nafas. Mungkin ya yang jatuh-jatuh itu udah enak kali ya sebenarnya dia cuma penyakit bawaan ya. udah enak terus ya udah pingsan, mungkin ya pingsan kali nggak langsung mati, kita nggak tahu juga. Iya yang Bisa jadi di sebenarnya itu gimana faktanya itu, makanya itu yang bikin kita di Indonesia nih parno Iya. gitu kan. kadang yang kayak gitu Sebenarnya harusnya gitu. emang edukasi sih, edukasi itu perlu sih gitu. Tapi banyak juga yang ini sih apa namanya yang tanpa gejala. Oh, Itu taunya positif itu gimana? Saya boleh jawab. Boleh nih ditanyakan. Kalau OTG ya sebetulnya kan orang tanpa gejala, itu ya udah nggak ada gejala panas, nggak ada gejala sesak, batuk, nggak ada. Jadi kesadaran diri untuk swab test aja. Atau positif. Iya, biasanya kan Kayak sikon gak sih? Biasanya karena sikon gitu gak sih? Kayak gini misalnya kayak di kantor emang harus diharuskan tes, misalnya iya, gitu bisa kan. Ada yang kayak gitu karena kebetulan di kantorku juga gitu ketahuannya karena emang rapid test aja. Benar, jadi sebenarnya kan karena rapid dan swab itu nggak yang murah ya, gitu kan sebenarnya. Jadi nggak semua orang bisa untuk mau karena pikirnya ini mahal gitu kan. Padahal itu sebenarnya sekarang kayak untuk protek diri kita nggak sih gitu. Karena banyak banget sekarang kasus OTG orang tanpa gejala gitu. Nah itu nggak ada ngerasain demam, nggak ada ngerasain batuk, sesak, jadi kayak biasa aja. Yang gue liat lu sehat ternyata lu bawa virus. Iya. Kayak gitu. Nah itu yang bahaya. Bahayanya kenapa? Lu bisa nyebarin ke semua orang. Di lu Memang sih. nggak apa-apa karena imun kita kuat ya Kuat, tapi gitu. virusnya nempel. Terus ya lu pegang, misalnya batuk terus lu pegang temen lu pegang pulpen temen lu pegang lagi, ya lu bakal nyebarin gitu. Nah makanya yang bahaya yang OTG sih menurut aku juga. Tapi untuk pengobatan tetap sama kan? Pengobatannya yang OTG sama yang maksudnya gini, OTG itu kan bisa dibilang positif OTG ya, jadi dia positif tapi tanpa gejala. Ada yang positif tapi pakai gejala dengan gejala. Pengobatannya beda. Beda. Kalau yang tanpa gejala, aku udah ngerasain kan, dan aku juga nanya ke temen aku nggak dikasih obat antivirusnya yang dari bulan. Aku nggak dikasih, jadi cuma vitamin aja, vitamin sama berjemur. Nah kalau yang udah pasti positif dengan gejala itu pasti obat. Obatnya yaitu virus, obat batuk, obat demam. Jadi yang kayak OTG gitu. itu rata-rata tidak dikasih obat. Maksudnya tidak dikasih obat antivirus. Antivirus. Cuma kayak suplai imun aja. Oh. Betul. Yang penting kayak untuk protek dirinya tuh supaya bisa Sebenarnya kan makanya kenapa kita bisa disuruh isolasi mandiri, karena kan waktu 14 hari itu virusnya ini bisa mati gitu loh. Oh gitu. Makanya kita disuruh isolasi selama 14 hari di rumah, isolasi mandiri ya kayak tanpa gejala, lebih isolasi mandiri aja lah daripada lu dirujuk rumah sakit tiba-tiba lu kena terus batuk yang malah kayak gitu, maksudnya dengan malah nambah gejala. Itu di rumah isolasi mandiri, better di rumah. Karena juga ini ya, kalau kita kan juga tahu hati yang gembira adalah obat. Betul. Jadi kalau kita ikut di rumah sakit malah stres gak tuh kayak gue sakit, Betul. gue sakit.
kalau di rumah kan kayak ketemu, maksudnya ya walaupun isolasi ya nggak bisa ketemu sama keluarga, tapi kan setidaknya denger lah orang Nyaman, tua tempatnya ngomong. nyaman. Ya, terus juga kayak Ada. di kamar sendiri bakal lebih nyaman lah daripada Betul. di rumah sakit, di tempat orang atau wisma atlet Lebih segala betul, macam. betul. Cuman kalau misalnya dirinya sendiri tidak bisa untuk isolasi, ya better harus ke wisma atlet daripada menularkan keluarganya sendiri. Jadi kayak kita tahu lah kapasitas diri kita nih mesti isolasi mandiri atau emang harus ke rumah sakit. Ngomong-ngomong, kakak udah ngebahas yang tadi nih. Aku boleh tanya gak sih? Boleh. Maksudnya pas kakak tahu kabar itu, how do you feel gitu? Oh, nggak percaya awalnya. Kayak, gue ngobrol tuh, masa sih gitu. Enggak mungkin. Tapi kan setelahnya, kok bener sih kayak gitu. Akhirnya sedih lah pasti kan. Sedihnya langsung kayak, gue nggak bisa ngapa-ngapain nih. Karena harus isolasi mandiri. Gue jadi stresnya kayak gitu. Yang Jadi biasanya, bisnis yang iya. Jadi yang tadinya gue bisa ke warung, boro-boro ke warung. nggak ketemu gitu. Tapi makanya jadi aktif TikTok. Iya. Di TikToknya aktif. Benar sempat jadi itu, iya benar-benar TikTok gitu. Itu kan untuk apa sih namanya? Refresh. Betul. Jadi Sibuk kan sih. Iya kan, udah gabut. Oh iya, betul. bener juga bener. Itu sih yang pasti orang-orang rasain ya kalau misalnya dia dibilang dia positif, pasti pertama stres. Ya stres karena langsung mikirnya nggak bisa ngapa-ngapain dan orang pasti ngejauhin, pasti mikirnya kayak gitu kan. Iya. Apalagi untuk orang-orang yang nggak dapat edukasi langsung mikirnya kayak apa sih kayak penyakit sesuatu. Iya, kayak- Apa sih? Iya, anjir, gue jijik banget. Kusta ya siapa ceritanya? Jangan gitu dong. Kalau jadi baca masak nih, kalau sekolah Ayu. tahu nih. Oh, Ditinggalin iya. kan sama istrinya aja ditinggalin gitu kan. Nah, ya udah jadi kayak merasa semua orang ngejauh. Iya, iya. Itu bukan sesuatu yang harus dijauhkan Malah sebenarnya. di support kan. harusnya Nah, sih bagi kalian yang amit-amit di sekitarnya ada yang positif. Jangan dijauhin, dia tuh Iya. bukan haram, tapi dia itu teman kita yang butuh support supaya apa ya, hatinya gembira aja lagi gitu kan mereka. Iya, jangan nyamperin temennya, misalnya temen kena covid ya. Jangan pas nyamperin dia pakai baju astronot. Nah kalau lu Bang, kalau ada temen lu tiba-tiba yang satu lingkungan kena, lu gimana tuh? Kemarin sih jadi. Lu pakai astronot. Kemarin juga dia. Bukan, tapi dia negatif. Jadi ceritanya nih, jalan ceritanya dia berapa minggu lalu tuh dia car free di Iya. di jantung. Di Biasa kanan. di Senayan ya. Soalnya rumahnya di Ciracas. Oh di itu ya Soalnya jembatan. di Jembatan sih. dia ceknya di Karamacan. Tahu. Apa namanya Kopassus ya? Apa sih kok? Emang? Mohon maaf, nggak tahu nih. Nggak tahu jalan Bang. Pokoknya itu lah ya. Pokoknya di Cijantung itu kalau nggak salah markas Kopassus atau apalah dia ambil itu. Dia cek di sana. Setelah cek di sana dia mampir beli minum di koperasinya mereka. Koperasinya Kopassus itu Iya. kayak minimarketnya mereka lah. Ah. Terus ditembak ininya suhunya nggak normal. Nggak normal. Karena capek kan Iya. panas. Nah, Dan hebatnya lagi mereka udah standby rapid dan swab gratis. Rapid dan swab gratis. Bayangin swab mahal. Iya. Gratis ini. Udah rapid aja lah, swab kayaknya ngeri gitu pas dengan Iya. di rapid. Besokannya dokternya nelfon mulu ke dia. Iya beneran telepon, tapi ini lagi kerja nggak bisa. Iya. Terus dia cerita ke gua, dok, kalau gue situ pernah nanya, dok, ini gimana ya? Ini gua besok udah tahu apa enggak ya? Apaan itu? Gua nggak tahu kan ceritanya. Diceritain yang tadi gua ceritain. Iyalah, lu samperin lah, kalau enggak lu dijemput astronot mau gitu. Ya lu jemput astronot kan masa data lu dikasih. Data-datanya rumah, mau lu jemput astronot. Jemput paksa Iya. ya. Lu samperin lah. Ya udahlah, dari situ langsung kita antisipasi. Yang orang kantor antisipasi. Ngejauhin. Ngejauhin maksudnya antisipasi. Jadi ada yang sampai Parno. Langsung ngelakuin Misalnya dia sering pakai apa ya misalnya dia bekerja gitu. Hah? Gak ada yang udah disentuh. Karena kan kita nggak tahu kan. Ada yang Pak, ini Pak pakai gas. Ah jangan lah, saya mesti punya anak istri. Lah. Saya gitu. Jadi kalau sampai dia tahu tuh oh, sakit hati banget. Iya. Iya, pasti. Sakit hati banget. Kalau gue sih belum amat. Ya. Karena sebenarnya belum tentu dia positif kan. Iya, tapi di mereka udah tahu. heeh.
Sampai bilang saya masih ada anak istri. Wah, ampun. Nggak berani melakukan rumah. Akhirnya dia swab di RS Polri dan hasilnya negatif. Itu negatif. Cuma pas yang di rapid dia reaktif. Itu bisa aja karena katanya tiba-tiba pas di Lagi rapid, rapid ya? dia lagi batu Iya, kayak lagi gitu. memang Jadi posisi dia dia- nggak reaktif. Dia emang orangnya nggak pernah sakit juga, jadi posisinya lagi. Tapi misalnya kalau misalnya dia di rapid sama swab gratis kalian berani nggak? Nah itu kalau Berani. bareng-bareng nih misalnya kayak di lingkungan aku disuruh rapid berani. Cuman kalau misalnya kayak Datang sendiri. iya kayak sendiri gitu nggak berani. Kan kalau misalnya kayak Takut menerima kenyataan. itu siapa Itu yang sih. tahan? Takut menerima kenyataan. Karena kan kita kerja terus kan. Apa aja? Tapi Kak, di sekeliling Kakak orangnya pada baik-baik kan, support semua. Oh iya. Support aja. Kayak Kayak- apa? Kayak diri betul kayak kalian. Iya, jadi jangan dijauhin lah buat apa di sekitar kalian yang ada teman-teman seperti itu, jangan dijauhin karena balik lagi mereka butuh support dari kita. Iya. Terus Kak, ada ini nggak sih kan tiba-tiba jemput pakai baju astronot yang banget gitu? Ada itu mungkin ya kasusnya ya dia misalnya kan kayak orang kalau misalnya udah positif nih data-data udah masuk ke kelurahan kan. Iya, iya, betul. Karena kan ada satgas Iya, gitu kan. Nah, yang tiap hari SMS ya. iya. Dia ngingetin tau. Iya, Gua 3 kali udah lebih- SMS, 4 kali udah SMS. Kalah kan perhatiannya udah Nah itu ngeyel, jadi misalnya karena data termasuk terus kita mintanya isolasi mandiri, ya udah dong harusnya dijalanin dong isolasi mandiri, nggak keluar rumah, nggak kontak sama Tapi nggak keluarga, interaksi sama pokoknya orang. gitu. Nah itu orang ngeyel kali ya, Oh, jadi ke ke gap dia keluar atau pokoknya yang namanya sekeluarga di rumah itu ya udah harusnya diem. Mungkin ini keluarganya ada yang keluar kali ya, jadi itu yang dijemput. Oh, jadi misalnya di keluarga ada yang positif satu, berarti seluruh yang ada di rumah itu Harusnya di mandiri, isolasi ya? mandiri. Kalau lebih baik rapid juga kan langsung. Swab. Tapi kayaknya itu swab gratis juga. ya Kak? Oh iya, Sebaliknya misalnya satu keluarga ada yang kena, sisanya di gratis iya. Karena orang juga takutnya kayak gitu kan, ya gue misalnya siapa gitu positif terus udah dari kerjaan juga harus isolasi kan, terus udah gitu takutnya juga ada biaya-biaya lagi Betul, kalau iya dia sih, harus memang. dirawat, ya kan. Aduh. Dan ini juga edukasi sih, aku juga baru tahu karena apa pengalaman dari teman-teman sering juga yang namanya pertama nih tes kena positif, terus tes selanjutnya negatif, itu belum tentu negatif karena harus menjalankan beberapa tes lagi ya kan, nggak cuma sekali 2 kali tes positif terus yang kedua negatif terus Langsung. dinyatakan negatif, itu nggak bisa Nggak bisa. karena kalian bagi yang positif itu kalian nanti pas udah benar-benar negatif kalian dapat surat, kalau udah dapat surat itu berarti memang udah benar-benar negatif dan bukan berarti bisa ini ya, bisa semena-mena kayak gitu, harus tetap jaga kesehatan lah, minum vitamin harus tetap, jaga kebersihan harus tetap, itu Ikutin penting. protokol kesehatan. Karena Iya, kalau iya, peluang betul. untuk kena lagi masih ada kan Kak, kalau kayak gitu tuh kan. Tapi dari yang aku baca sih ini baru 1 orang yang Jepang itu. Oh, Oh, dia kena lagi gitu. Dia tuh kayak cacar gitu ya Kak, sekali kena dia nggak Belum ada sih sebenarnya di Indonesia sendiri belum ada kan yang pasien keberapa kena lagi. Nggak ada Iya, belum sih, belum ada. Belum ada sih, tapi tetap aja pasti orang yang udah pernah positif akan lebih Aware. takut, aware, akan lebih yang namanya peduli banget sama kesehatannya dia kayak gitu. Iya, duh gitu. Bersihin dulu. Betul. Kayak yang makanya aku kalau misalnya nggak ada capek-capeknya aku untuk ngingetin orang minum vitamin. Ya jemur dulu minum vitamin. iya, iya. Dan jangan Jangan lagi ya. Kira-kira berisik nih gitu kan. jangan lupa cek Bang Iwan juga langsung Kak dicat Bang Iwan. Ntar kirim tiap hari ke situ. Lanjut. Nah jadi karena udah sejam ya kayaknya. Apa namanya saran dari kakak nih untuk masa pandemi ini gimana Kak sarannya? Kan kita udah new normal nih, berarti akan semakin apa ya bukan besar ya, akan semakin gampang orang untuk menyebarkan dan tersebar penyakit itu. Dan jadi gitu kan. gara-gara gitu. Nah jadi buat teman-teman yang masih memang kerja, bukan memang sih memang harus kerja tetap kan lanjutin hidup, ya udah lebih aware sama diri sendiri karena kalian pasti kan pulang ke rumah itu ada keluarga. Iya.
kasihan lah gitu kan keluarga di rumah yang tadinya mereka sehat tiba-tiba sakit. Emang sih sakit bisa yang ada gejala sama nggak gejala tanpa gejala, cuma tetap aja yang namanya di lockdown tuh kagak enak gitu kan. Dari apa sebelum kalian ngerasain gak enak yang bener aja sama kesehatan dan kebersihan. Jangan lupa minum vitamin kayak gitu minum vitamin, berjemur, itu sih gak ada bosan-bosannya diingetin. Terus jangan pernah ngeremehin. Bang Iwan Iya, yang gitu. Bukan so remehin. Ada tuh bang yang apa nggak ada tuh penyakit yang gitu, ada nggak sih di berita orang Iya, bilang ada. orang bilang dia nggak percaya sama Iya, ada. ini pemerintah Oh, deh gitu deh. konspirasi gitu. Iya, konspirasi gitu. Kalau konspirasi ngapain seluruh dunia Dan ngerasain. ada yang dari banyak yang meninggal. Banyak ini, apalagi di Amerika Serikat. Aduh. Itu mereka yang bilang konspirasi itu ya mungkin karena ya tadi kembali lagi tadi yang saya sebut tanya, gimana sih model orang kena COVID itu kayak gimana sih? Gitu. Karena kita sendiri nggak tahu, Ya. nggak ada transparan dari. Ini sesuatu yang Kayak kurang aja. sangat baru sama Iya. orang. Kayak kalau asam lambung kan kita mual setiap makan itu ketahuan gitu Terus kan. kayak misalnya DBD kan ketahuan wah darah, Iya. tipes mukanya pucat. Emang tipes muka Mohon pucat maaf, terus? habis olahraga capek juga pucat. Iya pucat kayak pucat orang sakit gimana? Lemas. Pucat pasi. Ini bener gak sih? Pasi. Ya bawaannya kalau ngeliat kayak pucat banget kayak gitu putih gitu pengen kasih yang kuning-kuning. Umi. Iya. Umi tangannya begini lagi, Umi kan begini ya. Jadi jangan diremehin. Iya, betul. Terus untuk orang-orang yang sedang positif, sedang merasakan tetap semangat. Iya, ada temen aku tuh satu di rumah sakit yang sama, dia positif. Aku tadi pengen banget sih kayak ngerasain aja pasti dia lagi stres nih kayak gitu. Jadi tetap semangat, positif thinking, maksudnya bukan positif kadang-kadang aku pernah tuh bikin foto stay positif, maksud aku tuh kayak pikiran. Iya. Lu ada yang bilang gini dong, lu mau positif terus gitu. Karena kan balik lagi kepikiran kalau kita senang happy. Iya, betul. Tetap juga pulihnya. Seneng happy, imun lu pasti akan lebih mohon maaf, kuat. senang happy. Oh iya benar. Happy Iya, sama mas maksudnya- sama nih. Oh iya. Jadi kalau memang pikiran kali teman-teman udah apa ya, udah seneng, udah nggak yang stres, pasti imun Enjoy. lebih nggak enjoy, imun lebih kuat dan cepet sembuhnya kayak gitu. Sebenarnya balik lagi ke diri kita kan, Betul. yang tahu Benar. kapasitas diri kita. Tetap semangat. Berbicara banget di bahasa hari ini ya. Kayaknya bahasan kali ini udah cukup panjang. Besok-besok kita akan ngebahas lagi. Kayak kita bulan ini akan ngebahas tentang COVID juga, tapi kita bakal nanya sama ini kan udah dari pekerja medis. Kita mungkin nanti akan nanya anak-anak sekolah atau yang kuliah online atau yang apa namanya SBM atau SNMPTN yang secara online itu kan wisuda online. Mungkin kita juga akan nanya sama mereka ya, maksudnya Dan hari Senin dampak kita pandemi upacara. Online. upacara Panjang kita online. Apa peran penetapan tentang gimana ini bener sih? Oke. Apakah kita kita harus lupa aja. hormat? Nggak, biasanya pelajar mungkin pelajar. Diri di rumah masing-masing di foto gitu. Ih, di foto apaan sih, Cak? Ini kalau guru. Oh, Iya, gitu. iya, di Oh, sana. maksudnya sekolah. Iya, sih. Ayo, bisa kita tanya nanti sama anak-anak 17 Agustus pertama kalinya apa namanya di rumah, entah itu upacara online apa segala macam, atau bagi kalian yang nonton sekarang ini punya saran boleh komen di bawah mana? Bawa sih. Di oh iya. Dong aja. Boleh di komen di bawah. Tapi jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share ke all of your friends. Betul. Oke, iya jangan lupa juga untuk nonton ibadahnya KPR setiap malam Sabtu jam Minggu. 9. Malam Minggu. Mohon maaf ini Kak Kira pakai celana panjang ya. Oh iya benar, celana panjang. Ya, setiap jam Ada 7 malam Minggu secara online dulu. Ya. Dan ya itu dia bahasan tentang COVID malam ini. Kiranya kalian tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan stay healthy. Stay safe.